Kali ini sebuah cerita tentang perkataan Abu Nawas, "Allah rugi aku beruntung." Maksudnya adalah ini ungkapan seorang sufi yang sangat mencintai Tuhannya. Aku beruntung karena dapat mencintai Tuhan yang Maha Mulia. Allah rugi karena mendapatkan hamba seperti aku yang banyak dosa. Jangan kemana-mana ya. Tonton sampai habis. Kasih like, komen, share, klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada suatu pagi yang bening di kota Baghdad, ketika cahaya matahari masih malu-malu menembus menara dan atap rumah batu, terdengarlah kabar yang menggetarkan pasar-pasar dan surau-surau. Abu Nawas berkata bahwa Allah rugi, dan ia sendiri beruntung. Kabar itu berhembus seperti angin yang membawa bisik-bisik di antara kerumunan. Para pedagang berhenti menimbang rempah. Para pelajar menunda membaca kitab. Bahkan tukang roti menatap langit seolah mencari jawaban dari awan. Apakah benar? Tanya seorang penjual kurma kepada kawannya. Wallahi, demikian kudengar dari seorang santri di masjid besar. Jawabnya. Kalau begitu, celakalah Abu Nawas. Siapa berani berkata demikian kepada Tuhan? Namun di sudut lain, di tepi sungai Tigris, seorang lelaki berwajah teduh duduk tersenyum. Ia mengenakan jubah lusuh, dan di tangannya sebuah cawan tanah liat yang kosong. Dialah Abu Nawas, si penyair yang dicintai rakyat, ditakuti ulama, dan dikasihi khalifah karena kecerdikannya. Ia menatap cawan itu lama sekali, lalu berkata lirih, seolah bercakap dengan dirinya sendiri. Jika cawan yang retak masih dapat menampung air, maka apakah Allah rugi bila aku menampung cinta kepadanya meski hati ini penuh celah? Seekor kucing liar lewat di depannya. Ia lemparkan sepotong roti kering. Lihatlah, wahai makhluk kecil, katanya lembut. Aku dan engkau sama, menerima sisa nikmat dari Yang Maha Kaya. Maka siapakah yang rugi, dia yang memberi, atau aku yang menerima dengan lapar? Seorang anak kecil yang lewat mendengarnya tertawa, lalu berlari sambil berteriak kepada orang-orang. Aku mendengar Abu Nawas berkata Tuhan rugi karena memberi terlalu banyak padanya. Maka makin gemparlah kota Baghdad. Para ulama berkumpul di serambi masjid, membicarakan perihal Abu Nawas dengan wajah tegang dan alis berkerut. Ada yang berkata, ia telah melampaui batas. Ini penghinaan kepada Rabbul Alamin. Yang lain menimpali, tunggu dahulu, Abu Nawas tak pernah bicara tanpa maksud tersembunyi. Ia orang yang bicara dengan tamsil, bukan dengan dusta. Di antara hiruk-pikuk itu, malam pun datang. Dari jendela istana Khalifah Harun ar-Rasyid, terdengar suara lembut muadzin menyeru manusia kembali kepada Sang Pencipta. Dan di saat itu pula, seorang penjaga istana datang membawa kabar kepada Sang Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, hamba datang membawa berita. Abu Nawas telah menimbulkan kegemparan di Baghdad. Katanya, Allah rugi dan ia beruntung. Khalifah yang sedang menulis surat, berhenti sejenak. Ia meletakkan penanya, menatap ke langit malam yang berkilauan. Lalu ia tersenyum tipis dan berkata perlahan, Abu Nawas lagi. Aku ingin tahu, kali ini rahasia apa yang ia sembunyikan di balik kata-kata gilanya itu. Ia menoleh kepada pengawal. Besok, panggil dia menghadap. Aku ingin mendengar sendiri dari lisannya, apa makna dari ucapan aneh itu. Dan demikianlah, esok hari menjadi hari yang dinanti seluruh Baghdad. Rakyat, ulama, bahkan para penyair menunggu bagaimana nasib Abu Nawas. Apakah ia akan dihukum, ataukah sekali lagi mengajarkan sesuatu yang tak terjangkau oleh nalar biasa? Malam itu, di kamar sempitnya, Abu Nawas berbaring sambil menatap langit-langit. Ia tersenyum kecil dan berbisik kepada Tuhannya. Ya Allah, Engkau tahu aku hanya budak MU yang banyak noda. Jika kata-kataku mengundang murka mereka, maka biarlah Engkau saja yang menilai isi hatiku. Dan langit Baghdad malam itu terasa lebih damai dari biasanya. Tatkala fajar menyingkap tirai malam, lonceng istana Baghdad berdentang lembut. Udara pagi masih berembun di taman-taman, dan burung merpati beterbangan di menara masjid. Namun di balik keindahan itu, tersiar kabar yang membuat banyak hati berdebar. Hari ini, Abu Nawas dipanggil ke istana. Para pedagang yang hendak membuka kedai menatap ke arah istana,
Sebagian berbisik dengan wajah cemas. Apa gerangan yang akan dilakukan Khalifah? Entahlah. Tapi siapa tahu Abu Nawas akan dihukum. Kali ini ucapannya sungguh melampaui batas. Yang lain menjawab pelan. Tapi ia selalu lolos dengan hikmah. Siapa tahu hari ini pun demikian. Sementara itu, di rumah kecil di tepi gang sempit, Abu Nawas sedang berwudu dengan air dari kendi tanah. Setelah itu, ia mengambil selembar kain usang, lalu memakainya dengan senyum ringan. Ia berkata lirih kepada dirinya sendiri. Bila hari ini hamba harus menghadap Raja Dunia, biarlah engkau, wahai Raja di atas segala raja, menjadi pakaian kebesaran dalam hatiku. Tak lama kemudian, 2 prajurit istana datang menjemput. Mereka menunduk hormat, sebab meski perintah datang dari Khalifah, nama Abu Nawas tetap membawa wibawa tersendiri di kalangan rakyat. Wahai Abu Nawas, kata salah satu pengawal, Amirul Mukminin memanggilmu ke majelisnya. Segeralah engkau bersiap. Abu Nawas mengangguk. Bila raja memanggil, hamba datang. Namun izinkan aku membawa topiku yang paling jujur. Topi yang paling jujur? Tanya pengawal, keheranan. Abu Nawas tersenyum. Ia mengambil selembar kain putih yang robek di tepinya, membelitkannya di kepala. Inilah topi yang tak menipu. Ia sudah bolong di banyak tempat, sebagaimana hatiku bolong oleh dosa. Para pengawal hanya saling pandang, tak tahu apakah harus tertawa atau kagum. Ketika tiba di istana, halaman sudah ramai. Para ulama, kadhi, dan pejabat tinggi telah duduk di kursi kayu berlapis permadani. Di tengah ruangan, di atas singgasana berukir emas, duduk Khalifah Harun ar-Rasyid, dengan pandangan teduh namun tajam. Ia melambaikan tangan. Masuklah, Abu Nawas. Abu Nawas menunduk dan berjalan perlahan. Ia berhenti di hadapan Khalifah, lalu bersujud dengan sopan. Assalamualaikum warahmatullah. Wahai Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Wahai penyair Baghdad. Jawab sang Khalifah. Engkau tahu sebab apa engkau kupanggil? Abu Nawas mengangkat kepala, tersenyum. Hamba menduga, mungkin karena lidah hamba yang terlalu ringan dan hati hamba yang terlalu dalam, hingga keduanya sering tak berjalan seiring. Suasana majelis seketika menjadi hening. Beberapa ulama yang duduk di sisi kanan menatap tajam. Salah seorang dari mereka berkata lantang, "Wahai Amirul Mukminin, orang ini telah mengucap kalimat kufur. Ia berkata bahwa Allah rugi dan dirinya beruntung. Ini perkara besar, yang harus dijelaskan di hadapan umum." Khalifah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana tenang. Kemudian ia menatap Abu Nawas dalam-dalam. Benarkah engkau berkata demikian? Abu Nawas menunduk sedikit, lalu menjawab dengan suara lembut. Benar, wahai Amirul Mukminin. Kata-kata itu lahir dari bibirku. Namun maknanya bukan untuk menandingi keagungan Allah, melainkan untuk menyingkap rahasia cinta hamba kepada Tuhannya. Khalifah terdiam. Lalu katanya, maka jelaskanlah di hadapan kami semua, apa makna ucapanmu itu? Sebab lidahmu tajam bagai pedang, namun bisa pula menjadi pena hikmah. Abu Nawas mengangguk perlahan. Dengan izinmu, wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba menyiapkan jawabannya besok pagi. Karena kata yang keluar dari mulut harus terlebih dahulu meniti jalan ke hati. Khalifah menatapnya lama, kemudian tersenyum kecil. Baiklah. Aku beri engkau 1 malam. Esok engkau kembali ke sini. Jika jawabanmu tak bisa diterima, engkau tahu akibatnya. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba tahu, wahai Khalifah. Dan jika hamba salah dalam cinta, biarlah Allah sendiri yang menghukum, bukan manusia. Majelis terdiam. Khalifah mengangguk pelan. Tanda pertemuan usai. Ketika Abu Nawas berjalan keluar istana, matahari telah condong ke barat. Di halaman istana, angin sore bertiup lembut. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai jingga. Ya Allah, bisiknya. Engkau tahu hati hamba bukan ingin mengolok MU. Hamba hanya ingin berkata bahwa dalam setiap cinta yang sejati, yang memberi selalu rugi, karena ia memberi tanpa menuntut balas.
Maka bila engkau maha pemberi, bagaimana mungkin engkau tak rugi oleh cinta-mu kepada hamba yang hina? Ia tersenyum, lalu melangkah pulang. Dan sore Baghdad itu pun berakhir dalam cahaya yang lembut. Seolah langit turut mendengarkan bisikan seorang kekasih yang setia. Pagi hari berikutnya, udara Baghdad terasa berat. Langit memendam mendung. Seolah bumi pun ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Di halaman depan istana, rakyat telah berkumpul. Ada yang ingin menyaksikan Abu Nawas dibantah. Ada pula yang datang karena rindu mendengar kejenakaannya. Di antara mereka, terdengar bisikan dan doa. Semoga lidahnya kembali membawa hikmah, bukan bencana. Abu Nawas selalu punya jalan keluar dari badai. Tatkala matahari naik setombak, suara beduk kecil dipukul, tanda majelis dimulai. Para ulama duduk berbaris, berjubah putih, berwajah serius. Di tengah ruangan terbentang karpet merah, dan di ujungnya duduk Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, gagah dengan sorban hitamnya. Lalu datanglah Abu Nawas, berjalan perlahan, memakai jubah lusuh yang sama seperti kemarin. Di wajahnya tersirat senyum yang tak menantang, tapi juga tak takut. Ia menunduk dalam hormat. "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin," ucapnya tenang. "Waalaikumsalam, wahai Abu Nawas," jawab Khalifah. "Duduklah. Hari ini engkau akan menjawab pertanyaan yang semalam menggantung di langit Baghdad." Abu Nawas menunduk. "Dengan izinmu, hamba akan menjawab sekuat yang hamba pahami." Seorang ulama tua, berjanggut putih panjang dan mata tajam, berdiri sambil memegang tongkat kayu. "Wahai Abu Nawas," katanya keras, "aku dengar sendiri bahwa engkau berkata, 'Allah rugi, engkau beruntung.' Tidakkah engkau takut kepada murkanya? Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan?" Ruangan sunyi. Abu Nawas menatap ulama itu, lalu menjawab dengan tenang. "Wahai Tuan Guru, hamba tahu benar bahwa Allah Maha Kaya, Maha Agung, dan tidak berkurang sedikit pun dari keagungannya. Namun hamba bukan berbicara tentang zatnya, melainkan tentang cinta." Beberapa ulama berbisik-bisik. "Cinta? Apa urusannya cinta dengan kata rugi dan untung?" Abu Nawas melanjutkan. "Bila seorang kekasih memberi segala yang ia punya kepada yang dicintainya, bukankah ia tampak rugi di mata dunia? Tetapi dalam pandangan cinta, yang memberi justru mulia. Maka ketika hamba berkata, 'Allah rugi,' maksud hamba, betapa banyak yang ia berikan kepada hamba yang hina ini, padahal hamba tak mampu membalas walau sebutir debu dari kasihnya." Ruangan masih sunyi. Namun ulama tua itu menggeleng keras. "Kau bermain dengan kata-kata. Wahai penyair, cinta yang kau sebut tak dapat dipakai untuk menggambarkan Tuhan. Lidahmu berbahaya." Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar, lidah hamba berbahaya. Tapi hati hamba tak bermaksud mencederai. Apakah hamba salah bila merasa untung karena dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih? Padahal hamba hanyalah pendosa kecil yang masih berjalan tertatih di jalannya." Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lama. Wajahnya tak menunjukkan amarah, melainkan keingintahuan yang mendalam. "Abu Nawas," katanya lembut, "aku tahu engkau bukan ahli dusta. Namun kata-katamu bisa menyesatkan orang yang tak memahami. Maka, jelaskanlah lebih dalam, supaya kami tak menuduhmu dengan tergesa." Abu Nawas mengangguk. "Hamba mohon 1 hari lagi, wahai Amirul Mukminin. Bukan karena hamba takut, tapi karena hamba ingin menimbang kata-kata agar tidak lagi menimbulkan salah paham." Beberapa ulama mendengus, merasa itu alasan untuk menunda hukuman. Namun Khalifah berkata, "Aku izinkan, karena aku ingin hikmah yang jernih, bukan keputusan yang terburu." Abu Nawas menunduk, lalu berkata pelan, "Terima kasih, wahai Khalifah. Esok, insya Allah, hamba akan datang membawa penjelasan. Bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk menyingkap tabir cinta yang hamba maksud." Lalu ia berpaling kepada ulama tua itu, menatapnya dengan hormat. "Doakan hamba malam ini, agar lidah yang lancang ini mendapat bimbingan dari langit, bukan dari kesombongan."
Mendengar itu, sebagian ulama menunduk, tak tahu apakah harus marah, atau malah tersentuh oleh rendah hatinya. Dan demikianlah, sidang hari itu ditutup. Abu Nawas berjalan keluar istana di bawah langit yang mulai teduh. Ia melangkah perlahan ke rumahnya, sementara di belakangnya, para ulama masih berdebat panjang tentang makna cinta dan kata rugi yang diucapkannya. Sementara itu, dari kejauhan, Khalifah Harun ar-Rasyid memandang punggung Abu Nawas yang menjauh, lalu berbisik kepada dirinya sendiri. Sungguh, aku lebih takut pada lidah orang saleh yang mencintai Tuhannya, daripada pada pedang 1000 prajurit. Pagi itu Baghdad diselimuti kabut tipis. Menara-menara masjid menjulang bagaikan pena-pena raksasa yang hendak menulis hikmah langit di atas lembaran bumi. Dan di antara kabut itu, langkah Abu Nawas terdengar pelan menuju istana Khalifah. Jubahnya tetap sama, lusuh, namun bersih. Wajahnya tenang, seolah malam tadi ia telah bercakap lama dengan langit. Sesampainya di gerbang istana, para penjaga memberi hormat. Mereka pun telah mendengar kabar bahwa hari ini Abu Nawas akan memberi jawaban terakhirnya, dan seluruh Baghdad menunggu napas demi napas kata-katanya. Majelis besar telah disiapkan. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi ulama, kadhi, wazir, dan penyair istana. Ketika Abu Nawas masuk, suasana mendadak hening. Hanya suara langkahnya di atas marmer yang terdengar. Ia menunduk dalam hormat, lalu berkata perlahan, "Assalamualaikum warahmatullah, wahai Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam, wahai Abu Nawas," jawab sang khalifah lembut. "Hari ini lidahmu akan menyingkap makna yang telah mengguncang Baghdad. Katakanlah, apa maksud ucapanmu? Allah rugi, aku beruntung." Abu Nawas mengangkat wajahnya. Matanya teduh, namun dalam, seperti air yang memantulkan bintang. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dan para ulama yang dimuliakan Allah, semalam hamba merenung. Hamba bukan hendak menjelaskan dengan logika, karena cinta tak pernah dapat diserahkan kepada akal semata. Tetapi biarlah hamba berbicara dengan perumpamaan." Para ulama diam, memperhatikan. Abu Nawas lalu melangkah ke tengah ruangan, menghadap ke arah khalifah. "Bayangkan, wahai Amirul Mukminin, seorang raja agung yang memiliki istana penuh permata, kekayaan tak bertepi, dan hamba-hamba yang tak terhitung. Suatu hari, raja itu menemukan seorang pengemis busuk di pinggir jalan, penuh luka, kotor, dan kelaparan. Lalu raja itu menuntunnya masuk ke istana, memandikannya, memberinya pakaian indah, dan duduk bersamanya di meja jamuan. Bukankah dunia akan berkata, raja itu rugi, karena mengotori kemuliaannya dengan si pengemis hina? Ruangan hening. Hanya suara napas yang terdengar. Namun raja itu tersenyum, sebab ia tidak memberi karena ingin dipuji. Ia memberi karena cinta yang melimpah. Maka pengemis itu pun menunduk, menitikan air mata, seraya berkata, "Tuan rugi, sebab engkau memberi segalanya pada hamba yang tak pantas. Tetapi hamba beruntung, sebab hamba memperoleh cinta dari seorang raja yang tak kekurangan apapun. Demikianlah hubungan hamba dengan Tuhannya, wahai Amirul Mukminin." Ia berhenti sejenak, menundukkan kepala. Suaranya mulai bergetar. "Jika hamba berkata Allah rugi, itu bukan karena hamba hendak merendahkannya, tetapi karena hamba merasa malu, bahwa hamba menerima kasih yang tak sebanding dengan amal. Allah memberi segalanya, hidup, udara, rezeki, maaf, bahkan cinta. Dan apa balasan hamba? Dosa yang tak terhitung, lalai yang tak bertepi. Maka siapakah yang benar-benar rugi dalam pandangan cinta?" Beberapa ulama meneteskan air mata. Yang tadi marah kini menunduk. Dada mereka sesak. Khalifah Harun ar-Rasyid, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata pelan, "Wahai Abu Nawas, engkau menjelaskan perkara yang tak dijangkau oleh pikiran biasa. Cintamu kepada Allah membuat kata-katamu tampak gila bagi yang tak mengenal cinta itu." Abu Nawas menatapnya dengan mata lembut. "Betul, wahai Amirul Mukminin. Dalam dunia logika, hamba tampak gila. Tetapi dalam dunia hati,
Yang mencintai Tuhan memang harus sedikit gila. Sebab bagaimana mungkin akal bisa menimbang lautan kasih yang tak bertepi. Lalu ia tersenyum kecil, menambahkan, dan bila cinta itu salah, biarlah hamba disalahkan karena mencintai terlalu dalam, bukan karena melupakan. Ruangan sunyi lama sekali. Lalu terdengar suara Khalifah, berat namun hangat. Wahai para ulama, apakah kalian masih melihat kesalahan dalam ucapannya? Tak seorang pun menjawab. Sebagian menunduk, sebagian menitikan air mata. Khalifah kemudian berdiri dan berkata, Abu Nawas, hari ini engkau tak hanya membela dirimu, tapi juga mengingatkan kami semua, bahwa cinta kepada Allah tak bisa diukur dengan hukum dagang rugi dan untung. Engkau bebas, dan semoga Allah menambahkan hikmah dalam hatimu. Abu Nawas menunduk dalam. Hamba hanya pengemis di depan pintu kasihnya. Wahai Amirul Mukminin. Dan pengemis tak akan berhenti mengetuk, meski pintu selalu terbuka. Khalifah tersenyum dan berkata, Pergilah, Abu Nawas. Hari ini Baghdad kembali belajar tentang cinta dari seorang yang tampak gila, tapi berhati sufi. Abu Nawas pun menunduk, berjalan perlahan meninggalkan istana. Dan ketika ia melangkah melewati gerbang, hujan turun perlahan, seolah langit pun sedang membersihkan debu di hatinya. Petang menuruni Baghdad dengan lembut. Cahaya mentari terakhir memantul di permukaan sungai Tigris, seolah langit menumpahkan emas cair ke bumi. Kota itu masih ramai membicarakan peristiwa pagi tadi, majelis besar di istana, di mana Abu Nawas menjelaskan ucapannya tentang, Allah rugi, aku beruntung. Sebagian orang meneteskan air mata mendengar kisahnya. Namun sebagian lain, yang hatinya keras dan telinganya tertutup oleh prasangka, justru menuduhnya sesat. Kata-katanya berbahaya, ujar seorang ulama muda di pasar. Ia membolak-balikan kalimat suci untuk membenarkan kegilaannya. Benar, sambung yang lain. Dan Khalifah terlalu lembut padanya. Seharusnya ia dihukum agar orang tidak bermain dengan nama Tuhan. Maka fitnah pun bergulir. Dari satu mulut ke mulut lain, seperti bara yang ditiup angin malam. Namun di tengah riuh itu, Abu Nawas telah kembali ke rumahnya. Rumah kecil di ujung gang, beralas tikar usang dan beratap anyaman daun. Ia duduk di sana, sendirian. Di hadapannya, pelita kecil berkelip, menari di antara bayangan. Ia menatap nyala api itu lama sekali, lalu berbisik pelan. Beginilah hati manusia, wahai Tuhanku. Sedikit angin saja bisa memadamkannya. Sedangkan engkau, nyala emu tak pernah padam, meski dunia ingin meniup 1000 kali. Ia mengambil air wudhu, lalu bersujud di atas tikar. Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam kesunyian malam Baghdad. Ya Allah, hamba tak ingin menjadi orang besar, tak ingin disanjung karena lidah yang pandai berkata. Hamba hanya ingin engkau tahu, bahwa cinta hamba kepada emu lebih dalam dari kata-kata yang terucap. Air matanya menetes. Ia terdiam lama, lalu kembali berdoa. Ya Rab, jika kata-kataku membuat orang marah, ampunilah mereka. Dan bila hatiku menyakiti engkau, maka biarlah cinta ini menjadi hukumanku. Sebab tiada api yang lebih panas dari rindu yang tak bersambut. Pelita di depannya hampir padam. Abu Nawas meniupnya pelan, dan dalam cahaya yang redup ia menatap langit-langit rumahnya. Suara azan Isya dari kejauhan menggema, lembut dan jauh, seperti seruan dari langit yang ingin menenangkan hatinya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Tok, tok, tok. Abu Nawas bangkit, membuka pintu. Di luar berdiri seorang pemuda miskin dengan baju compang-camping. Wajahnya pucat, dan di tangannya segenggam kurma kering. Wahai Abu Nawas, katanya gugup, hamba hanya ingin memberi ini. Tadi di pasar, orang-orang mencaci engkau. Tapi hamba tahu, hanya orang yang hatinya bersih yang bisa berkata seperti engkau. Maka terimalah sedikit rezeki dari hamba yang hina. Abu Nawas tertegun, lalu tersenyum haru. Ia menerima kurma itu dan berkata, Wahai anak muda, engkaulah yang sesungguhnya mengerti arti rugi dan untung. Engkau rugi di mata dunia karena memberi dari kekurangan,
Tapi engkau untung di mata Tuhan karena memberi dari cinta. Pemuda itu menangis, mencium tangan Abu Nawas, lalu pergi dalam diam. Abu Nawas menatap kurma di tangannya, dan berkata pelan, "Lihatlah, ya Allah, hamba yang banyak dosa ini masih kau kirimi tamu yang membawa cinta. Betapa murahnya engkau kepada yang tak layak." Ia lalu memakan sebutir kurma itu, menutup matanya, dan tersenyum. Di luar, angin malam meniup lembut tirai jendela. Langit Baghdad tampak bertabur bintang, dan di antara bintang-bintang itu, seolah ada satu yang berkedip paling terang, memantulkan cahaya kasih yang tak terucap oleh lidah manapun. Dan malam itu, seluruh Baghdad yang gaduh seakan diam. Sebab di sudut kecil yang sepi, seorang kekasih sedang berbincang dengan Tuhannya tanpa suara. Pagi menjelang dengan warna perak. Langit Baghdad masih lembab oleh sisa hujan malam tadi. Di menara-menara masjid, gema azan subuh masih menggantung lembut seperti doa yang belum sempat turun ke bumi. Hari itu, sekali lagi, Abu Nawas dipanggil ke istana. Khalifah Harun ar-Rasyid ingin mendengar kata terakhirnya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memahami. Sebab hati sang khalifah sejak malam sebelumnya tak kunjung tenang. Kata-kata Abu Nawas terngiang-ngiang di telinganya. Yang memberi selalu rugi, karena ia memberi tanpa menuntut balas. Maka di majelis besar istana, berkumpullah lagi para ulama, wazir, dan penasihat. Namun kali ini suasana tidak sekeras dahulu. Ada rasa ingin tahu, bahkan harapan. Semua ingin mendengar. Apalagi yang akan diucapkan sang penyair sufi itu? Ketika Abu Nawas masuk, langkahnya ringan. Ia menunduk dalam hormat, lalu duduk di hadapan khalifah. Harun ar-Rasyid memandangnya dan berkata lembut, "Wahai Abu Nawas, telah 3 hari lidahmu menjadi pembicaraan seluruh Baghdad. Ada yang menganggapmu sufi, ada yang menyebutmu sesat. Maka hari ini, katakanlah dengan sejujur-jujurnya, apa yang sebenarnya engkau simpan dalam hatimu tentang Tuhanmu." Abu Nawas menatap ke lantai beberapa saat. Kemudian ia mengangkat kepala, menatap khalifah dan para ulama. Suara lembutnya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Wahai Amirul Mukminin, sejak dahulu hamba hidup dari kemurahan Allah. Nafas ini bukan milik hamba, langkah ini pun bukan. Maka jika hamba berkata Allah rugi, itu karena hamba merasa malu, sebab ia terus memberi kepada yang tak layak menerima." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang dalam. "Bila hamba menimbang cinta antara Tuhan dan hambanya, maka yang paling banyak berkorban adalah Tuhan. Ia mencipta manusia untuk disembah, namun manusialah yang melupakannya. Ia menebarkan nikmat, namun manusia menukar kasih itu dengan kelalaian. Ia menunggu taubat, namun manusia sibuk dengan dunia. Maka, wahai Amirul Mukminin, dalam pandangan hamba yang penuh dosa ini, siapakah yang lebih rugi? Hamba yang sering lupa, atau Tuhan yang terus mencinta?" Suasana majelis menjadi sunyi. Tak seorang pun berani bernafas keras. Khalifah menunduk. Matanya berkaca-kaca. Abu Nawas melanjutkan, kini dengan suara yang lirih tapi penuh daya. "Namun sungguh, bila kata, rugi, itu hamba ucap, bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk meninggikan kasihnya. Sebab hanya kekasih sejati yang mau rugi demi yang dicintai." Ia lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit-langit istana yang tinggi. "Ya Allah, Engkau memberi kepada hamba tanpa syarat, mengasihi tanpa alasan. Engkau sembunyikan aib hamba, padahal Engkau tahu semuanya. Maka jika Engkau mau menghukum, hukumlah karena cinta, bukan karena murka." Seketika suasana berubah. Beberapa ulama menitikan air mata, sebagian lainnya terisak tanpa suara. Khalifah sendiri memejamkan mata, lalu berkata pelan, suaranya bergetar, "Wahai Abu Nawas, sungguh, engkau membuka langit dengan kata-katamu. Tak ada yang lebih indah daripada cinta seorang hamba yang tahu dirinya hina, tapi tetap berani mencintai Tuhannya." Abu Nawas tersenyum. "Hamba hanyalah daun kering yang menempel di pohon kasihnya. Wahai Amirul Mukminin, bila angin menerbangkannya, daun itu tetap milik pohon asalnya.
Maka rugilah hamba jika lupa, bukan Allah. Tapi dalam cinta, hamba tak tahu lagi mana rugi dan mana untung, sebab semua telah menjadi miliknya. Khalifah berdiri, melangkah turun dari singgasananya. Ia menghampiri Abu Nawas, lalu memeluknya erat. Engkau tak bersalah, wahai Abu Nawas. Engkau hanya mabuk oleh cinta yang suci. Ulama yang hadir berdiri, menunduk hormat. Tak seorang pun lagi berani mengucap kata sesat. Karena hari itu, mereka melihat dengan mata hati bahwa ucapan Abu Nawas bukan berasal dari mulut manusia biasa, melainkan dari jiwa yang tenggelam dalam samudra cinta ilahi. Ketika majelis selesai, Abu Nawas keluar dari istana dalam keheningan. Langit cerah, dan angin Baghdad bertiup sejuk. Ia menatap ke atas, lalu tersenyum lembut. Lihatlah, ya Allah, engkau tidak rugi apapun. Engkau tetap maha kaya, maha indah. Yang rugi hanyalah hamba, karena tak mampu mencintai MU sebagaimana engkau mencintai hamba. Dan pada saat itu, seolah langit ikut tersenyum, awan bergerak pelan, burung-burung terbang rendah, dan udara dipenuhi wangi hujan yang baru reda. Fajar menyingkap langit Baghdad dengan lembut. Kabut tipis masih bergelayut di atas sungai Tigris, dan cahaya mentari pertama menari di atas air seperti helai sutra keemasan. Burung-burung berterbangan dari menara masjid, dan suara azan subuh menggema, jernih, memanggil setiap jiwa untuk kembali kepada sang pemilik segalanya. Di sudut kota, di rumah kecil yang sederhana, Abu Nawas bangun lebih awal dari biasanya. Ia berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri di atas tikar usangnya, menghadap kiblat, dan sujud lama sekali. Tak ada kata yang diucapkan, tak ada doa yang diminta, hanya diam yang panjang, seolah hatinya sedang berbincang langsung dengan langit. Setelah itu, ia duduk di depan pintu rumah, memandangi cahaya pagi yang mulai mengintip dari balik pepohonan. Ia tersenyum, lembut sekali, lalu berbisik pelan, "Wahai Tuhanku, jika dunia ini adalah pasar, maka engkaulah pembeli yang tak pernah menawar. Engkau membeli cinta hamba yang rusak, dengan kasih yang sempurna. Maka benar, engkau rugi, karena membeli jiwa yang cacat dengan harga surga." Ia tertawa kecil, menatap langit yang mulai biru. Namun kali ini tidak ada nada penyesalan, tidak ada air mata, hanya kedamaian. Seolah seluruh jiwanya telah tenang, seperti air yang telah menemukan muaranya. Beberapa hari kemudian, kabar beredar di Baghdad. Abu Nawas ditemukan duduk di depan pintu rumahnya, tersenyum, dengan mata yang terpejam. Di sampingnya, ada secari kertas yang tertulis dengan tinta sederhana. "Ya Allah, bila cinta MU adalah lautan, biarlah hamba tenggelam di dalamnya. Bila kasih MU adalah cahaya, biarlah hamba lenyap dalam sinarnya. Dan bila engkau ingin mengambil jiwa hamba, ambillah dengan lembut, agar hamba pergi sambil tersenyum." Penduduk Baghdad datang berduyun-duyun. Mereka menatap wajahnya yang damai, wajah yang seakan masih berbicara tanpa suara. Seorang ulama tua berbisik sambil menitikan air mata. "Lihatlah, bahkan dalam kematiannya, ia masih mengajarkan bahwa cinta kepada Allah bukan urusan lidah, tapi urusan jiwa." Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri datang ke rumah kecil itu. Ia menatap jasad Abu Nawas lama sekali, lalu berkata pelan, "Wahai sahabatku, engkau telah membuat Baghdad menangis dan tersenyum sekaligus. Engkau pergi dengan senyum yang tak dimiliki oleh orang yang takut mati. Engkau rugi di dunia, tapi beruntung di sisi Tuhanmu." Maka jasad Abu Nawas dimakamkan di tepi sungai Tigris, di bawah pohon kurma yang rindang. Dan setiap kali angin berhembus, daunnya bergemerisik seperti suara tawa halus, seolah ia masih bercanda dengan para malaikat tentang cinta dan rugi yang suci itu. Sejak hari itu, setiap orang yang melintas di tepi sungai sering berhenti sejenak, menatap makam sederhana itu. Beberapa berdoa, beberapa tersenyum, dan beberapa berkata lirih, "Allah tidak rugi, dan Abu Nawas tidak benar-benar beruntung." Sebab dalam cinta sejati, tak ada rugi, tak ada untung, yang ada hanya kasih yang tak bertepi. Dan di atas langit Baghdad yang biru, seolah senyum Abu Nawas masih tergantung di udara, abadi dalam cahaya pagi yang tak pernah padam.